Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Setiawati, mahasiswa 5B dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 April Sumedang. Dengan nomor pokok mahasiswa 1935223432. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah Ekologi Administrasi. Namun hanya ada 2 poin yang akan saya bahas pada saat ini, yaitu mengenai upaya pengembangan etika lingkungan dan juga mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Untuk itu, mari kita lanjut saja ke materinya. Dalam poin yang pertama, yaitu upaya pengembangan etika lingkungan, ada beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Yang kedua yaitu penempatan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Yang ketiga yaitu pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat yaitu kebijakan berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu membangun etika lingkungan yang baru. Penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem ini di tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang cukup sulit. Upaya ini tidak cukup dilakukan dengan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadarannya. Pada tahap awal perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Landasan ini harus bersifat memaksa dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan masalah ini, bangsa Indonesia sebenarnya sudah cukup tanggap untuk mengantisipasinya. Penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini dapat ditemukan dengan dimasukkannya program pembangunan lingkungan dalam wujud bab 4 dalam Repelita 2 berdasarkan butir 10 pendahuluan bab 3 GBHN 1973 sampai 1978. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975 dibentuk Panitia Inventaris dan Evaluasi Kekayaan Alam. Tugas dari panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Tujuan dilakukannya hal ini untuk menilai implikasi sosial, ekonomis, ekologis, dan politis dari pola-pola tersebut untuk dijadikan dasar penentuan kebijaksanaan, pemanfaatan, serta pengamanannya sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional. Masalah lingkungan ini selanjutnya dimasukkan dalam GBHN sampai dengan tahun 1998 dan ditetapkan seseorang menteri yang menangani masalah ini. Pada dasarnya, pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara orisinal. Pada tanggal 11 Maret 1982, DPR RI dalam sidang paripurna telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam lembaran negara nomor 12 RUU yang selanjutnya menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat menjadi UULH. Pada dasarnya, undang-undang ini memuat asas serta prinsip-prinsip pokok tentang perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup beserta sanksi-sanksi ini merupakan dasar bagi semua peraturan perundang-undang lainnya. Yang ketiga yaitu pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 atau disebut dengan ULH tersebut perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Undang-undang baru ini diundangkan pada tanggal 19 September 1997.
yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disingkat dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH. Masih banyak peraturan lain yang ditetapkan sebagai aturan operasional baik dalam bentuk keputusan presiden maupun peraturan menteri. Kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan juga tanggung jawab sendiri. Manusia dikaruniai akal budi yang dititahkan untuk menguasai dan memerintah subsistem lain dalam keseluruhan ekosistem, sehingga sering bertindak sewenang-wenang. Manusia di sini dapat juga menjadi agresor dan juga predator yang sangat mengerikan. Ia menganggap alam sebagai lawan yang harus ditundukkan dan diperbudak olehnya untuk memuaskan segala keinginan dan juga nafsunya. Untuk itu, sudah seharusnya dikembangkan sikap baru dalam memperlakukan lingkungan. Dengan kekuasaan terhadap lingkungan, manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan yang lebih kuat dengan cara menjaga keutuhan lingkungan hidup. Lebih jauh, Franz Magnisuseno berpendapat, yang diperlukan tidak kurang dari satu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup dan alam. Sikap dasar yang dituntut ini dapat dirumuskan, menguasai secara berpartisipasi, menggunakan dan juga memelihara. Manusia harus tetap menguasai alam, ia tetap menggunakannya. Hal ini yang perlu diubah adalah cara penguasaan dalam pemanfaatannya. Menguasai tidak sebagai pihak luar dan di atas alam, tetapi sebagai bagian alam, sebagai partisipasi dalam ekosistem bumi. Manusia dapat menguasai dengan menghargai, mencintai, mendukung, dan mengembangkannya. Yang terakhir yaitu membangun etika lingkungan baru. Beberapa rumusan yang dapat memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan, diantaranya yaitu manusia harus menghormati alam. Manusia tidak hanya melihat alam sebagai sesuatu yang berguna baginya, tetapi juga memiliki nilainya sendiri. Jika terpaksa mencampuri proses-proses alam, ia hanya melakukan seperlunya dengan tetap menjaga keutuhannya. Selanjutnya, manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri, agar lingkungan bersih, sehat, dan juga alamiah. Manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Ia harus mengembangkan kesadaran mendalam bahwa kita, termasuk biosfer, merupakan bagian dari ekosistem yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. Selanjutnya, solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Manusia bertanggung jawab untuk meninggalkan ekosistem bumi ini secara utuh dan baik kepada generasi yang akan datang. Selanjutnya yaitu etika lingkungan hidup baru, memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, dan meracuni, mematikan, menghabiskan, bahkan menyia-nyiakan dan juga melumpuhkan alam sebagian atau keseluruhannya. Selanjutnya, perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas. Prinsip ini, pembangunan pasti akan mengubah atau merusak lingkungan, baik sedikit maupun banyak. Untuk itu, urgensi suatu program dan akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan perlu juga diperhatikan. Yang terakhir yaitu prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak tertentu akan menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. Tidak adil jika seluruh masyarakat harus menanggung akibatnya. Pihak penyebab kerusakan lingkunganlah yang harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan dapat diatasi. Poin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dalam poin ini ada beberapa pembahasan yang mempengaruhinya, yaitu pola pendekatan filosofis, pola pendekatan ekologis, dan juga pola pendekatan psikologis. Mari kita uraikan materinya. Pola pendekatan filosofis.
Pada dasarnya banyak ajaran filsafat dan agama yang menganjurkan manusia untuk memelihara, menghargai, dan hidup menyatu dengan lingkungan. Akan tetapi, ajaran-ajaran ini belum menampakkan kekuatan yang efektif karena kerusakan alam masih saja terus terjadi. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan juga objek pembangunan. Mengapa hal itu dikatakan demikian? Manusia dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksanaan dari pembangunan tersebut. Lalu mengapa manusia disebut juga dengan objek pembangunan? Karena sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan oleh manusia dan juga untuk manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, keberadaan psikologi lingkungan memegang peran penting. Psikologi lingkungan merupakan proses untuk membangun manusia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan secara total ataupun secara keseluruhan, serta segala masalah yang berkaitan dengan psikologi lingkungan. Mengantar manusia yang memiliki seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku, serta motivasi manusia untuk membangun komitmen bekerja sama, baik secara individu maupun juga secara kolektif, untuk memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini dan mencegah timbulnya masalah-masalah yang baru. Terbentuknya pola perilaku manusia yang terinspirasi dari berwawasan lingkungan merupakan salah satu dasar penetapan tujuan umum atau disebut dengan goals dalam psikologi lingkungan. Seiring dengan tujuan tersebut untuk membantu manusia sebagai pelaku pembangunan yang berwawasan lingkungan, psikologi lingkungan merancang metode masalah. Di antaranya yaitu yang pertama kesadaran, membantu individu dan kelompok sosial memperoleh kesadaran tentang kepekaan terhadap lingkungan dan berbagai masalah yang berkaitannya. Yang kedua yaitu transfer pengetahuan, membantu individu dalam kelompok sosial memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan dan juga pemahaman dasar mengenai masalah-masalah yang berhubungan. Dasarnya adalah eksplorasi kemampuan rasional dari manusia. Yang ketiga yaitu pengembangan sikap, membantu individu dan kelompok sosial memperoleh nilai sosial, perasaan kuat dan kepedulian terhadap lingkungan serta mempunyai motivasi juga. Yang keempat yaitu pemberian keterampilan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh keterampilan dalam pemecahan masalah-masalah lingkungan. Yang kelima yaitu partisipasi dan observasi, membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah lingkungan yang timbul dan mencoba menerapkan tindakan tepat untuk membantu memecahkan masalah. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan juga refleksi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan pola internalisasi diri atas seluruh aktivitas terhadap lingkungan dengan seluruh pembelajaran sehingga menjadi sebuah spiritualisasi hidup. Spiritualisasi hidup ini yang akan mendorong perilaku konstan manusia atas lingkungannya. Yang kedua yaitu pola pendekatan secara ekologis. Dalam pola pendekatan secara ekologis terdapat 2 poin yang akan saya bahas, yaitu mengenai sikap teknokratis dan juga sikap dikotomis. Apa itu sikap teknokratis? Menurut Franz Magnisuseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis. Secara umum, teknokratis artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan, sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Sikap dikotomis
dapat diketahui dari hubungan manusia dan lingkungan. Beberapa pokok persoalan manusia melihat lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan. Kepentingan bisa berupa kepentingan negatif, positif, individu, atau kelompok. Kepentingan hidup secara keseluruhan. Yang kedua yaitu cara pemanfaatan lingkungan. Artinya, apakah lingkungan hanya dieksploitasi atau dipikirkan juga keserasiannya atau keseimbangan lingkungan manusia dan juga masyarakat sekitarnya. Yang ketiga yaitu cara mengelola lingkungan. Pengelolaan lingkungan ini mencakup aspek sosial, ekonomi, teknik, budaya, dan juga politik. Apakah ada ketegasan, kejelasan, dan perencanaan matang terhadap kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan. Yang terakhir yaitu cara menyelamatkan lingkungan. Apakah lingkungan baik yang dapat dimanfaatkan manusia atau tidak perlu diamankan? Apakah lingkungan dikelola dengan baik dan arif sehingga pemanfaatan sumber daya alam tetap menyelamatkan lingkungannya? Yang terakhir yaitu pendekatan secara psikologis. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas memanfaatkan seluruh sumber daya yang meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat atau manusia. Prinsip pemeliharaan keseimbangan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan atau perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan berkelanjutan fungsi alam semesta. Upaya peningkatan kesejahteraan manusia harus seiring dengan kelestarian fungsi sumber daya alam, agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan juga potensi keanekaragaman hayati tidak akan menurun kualitasnya. Yang pertama yaitu psikologi lingkungan, mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memperhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungan. Hubungan yang saling bergantungan antara manusia dan lingkungan pada saat ini akan tampak pada teori-teori yang dikembangkan pada disiplin psikologi lingkungan. Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa secara implisit, psikologi lingkungan sebagai disiplin ilmu yang memiliki 3 fungsi, yaitu memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar tentang manusia dan lingkungannya. Yang kedua yaitu memberikan dasar-dasar kemampuan untuk melakukan analisis mengenai permasalahan lingkungan aktual, baik yang terjadi di tingkat lokal, regional, maupun di tingkat global. Yang ketiga yaitu mengantar penemuan solusi-solusi alternatif tentang cara mengatasi permasalahan lingkungan melalui pendekatan ekologis dan penerapan bagi kehidupan manusia. Yang kedua yaitu psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Secara umum, peranan psikologi lingkungan dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan meliputi 3 hal, yaitu fungsi inspiratif, fungsi daya operatif, dan juga fungsi evaluatif. Apa itu fungsi inspiratif? Fungsi inspiratif dimaksudkan bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar, petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam penentuan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut, seperti prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan tanggung jawab negara untuk mencegah dampak lingkungan yang bersifat lintas batas. Yang kedua yaitu prinsip melakukan tindakan pencegahan. Yang ketiga yaitu prinsip bertetangga yang baik dan kewajiban melakukan kerjasama dengan semua lembaga dan internasional. Selanjutnya yaitu prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, prinsip pencemaran membayar, prinsip kebersamaan dengan tanggung jawab yang berbeda. Apabila prinsip dasar ini dipakai dalam penentuan kebijakan pembangunan,
diyakini bahwa tujuan luhur pembangunan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 akan menjadi kenyataan. Fungsi daya operatif. Dalam fungsi daya operatif, psikologi lingkungan berperan sebagai untuk mengobservasi, meneliti, menguji kebenaran, dan mengamati sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan berdampak pada pola perilaku dan gejala yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan. Bahkan, psikologi lingkungan dapat berperan sebagai pengontrol pelaksanaan kebijakan pembangunan. Yang terakhir yaitu fungsi evaluatif. Apa itu fungsi evaluatif dalam psikologi? Fungsi evaluatif dalam psikologi lingkungan berperan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2005, tampak bahwa pengelolaan lingkungan hidup menjadi fokus utama. Implikasi yang muncul dari undang-undang tersebut mencakup sebagian berikut. Yang pertama yaitu program pengembangan dalam peningkatan akses informasi, sumber daya alam, dan juga lingkungan hidup. Yang kedua yaitu program peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam. Yang ketiga yaitu program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Yang keempat yaitu program penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Dan yang terakhir yaitu program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.